Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan 6 tersangka kasus korupsi terkait tata kelola komoditas emas ilegal sebanyak 109 ton oleh PT Antam periode tahun 2010-2021. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan 6 tersangka yang ditetapkan adalah mantan General Manager, GM, Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia, UBPPLM, PT Antam. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang telah kami kumpulkan, maka tim penyidik menetapkan 6 orang saksi sebagai tersangka, ujar Kuntadi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu 29/5/2024, malam. Kuntadi merincikan ke-6 tersangka itu berinisial TK selaku GM pada periode 2010-2011, HN selaku GM periode 2011-2013, DM selaku GM periode 2013-2017, lalu AH selaku GM periode 2017-2019, MAA selaku GM periode 2019-2022, dan ID selaku GM periode 2021-2022. 4 tersangka pun langsung ditahan, yakni tersangka HN, MA, dan ID ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung, tersangka TK di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sedangkan terhadap tersangka HM dan tersangka AHA tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain. Kuntadi menjelaskan ke-6 tersangka yang merupakan mantan General Manager UBPPLM PT Antam telah menyalahgunakan kewenangannya. Mereka disebut melakukan aktivitas manufaktur ilegal. Ke-6-nya juga melakukan kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan PT Antam, yang bersangkutan secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek logam mulia Antam, ujar Kuntadi. Padahal, seharusnya pelekatan merek logam mulia PT Antam tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa adanya izin ataupun kontrak kerja. Selain itu, PT Antam juga seharusnya mendapat pembayaran biaya karena memiliki hak eksklusif. Menurut Kuntadi, ke-6 tersangka dalam periode tersebut setidaknya telah mencetak logam mulia dengan berbagai ukuran dengan total berat sebanyak 109 ton. Kuntadi menyebut logam mulia itu diedarkan ke pasar bersamaan dengan produk logam mulia PT Antam yang resmi. Sehingga logam mulia dengan merek ilegal ini mengerus pasar logam mulia PT Antam. Sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi, imbuhnya. Para tersangka ini dijerat Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Jungto Pasal 18 UU Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun kasus itu telah naik ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin 14 NF2FD2-05-2023 tanggal 10 Mei 2023. Namun terkait dugaan kerugian dalam kasus tersebut masih didalami oleh penyidik.